warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjut ke materi ini makin kesini makin ke ujung karena mau selesai materinya tentang panggilan orang-orang yang beriman. Dan kali ini terdapat di surat Al-Jum'ah, ini ayat yang ke-9. 9 ini 10 ini 11. Kita bahas satu ayat aja, satu hari satu ayat. Karena ini mengejar target pancar. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Garis bawahi lagi orang berimannya. Jadi ini mah sambil lihat diri kita, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak, itu tergantung nanti bagaimana kekuatan hati, kekuatan jiwa ini ketika menghadapi panggilan Allah. Kalau jiwa dan hati ini serta pikiran ini kuat untuk lebih cepat merespon panggilan Allah, maka kita bisa menilai sendiri. Kita bisa menilai sendiri bahwa oh, saya ini imannya perlu ditingkatkan. Saya ini imannya berarti kurang. Kalau ada merasa ada getaran di situ, berarti imannya sudah semakin meningkat. Itu bisa dirasakan sendiri dan tidak bisa dinilai orang-orang lain. Hanya kita sendiri yang mampu menilainya. Sebab orang lain itu kan tidak bisa melihat ke dalam hatinya. Saya tidak tahu dalam hati Pak Ropik itu seperti apa. Ya Pak Ropik ya? Apa seperti durian atau seperti semangka, saya wallahu alam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya, apabila dipanggil lis sholati, untuk melaksanakan sholat. Jadi azannya yang berkumandang, azan berkumandang. Azan Jumat itu, azan Jumat, panggilan azan Jumat itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang untuk melaksanakan Jumat itu hanya azannya satu kali. Di masa Rasulullah azannya cuma satu kali. Kemudian kenapa kok sekarang sudah menyebar, beredar, kemudian ada panggilan azan itu 2 kali Jumat itu? Azan 2 kali itu dilakukan di masa Utsman bin Affan karena masyarakat umat Islam di kota Madinah semakin luas, sehingga aktivitas mereka kan berdagang, sehingga kalau langsung diberitahukan dengan azan pertama itu pun pada zaman Utsman bin Affan itu atas kesepakatan para sahabat yang lainnya. Baru Utsman bin Affan mengeluarkan perintah untuk melakukan azan 2 kali. Ya, kalau berarti Pak Budi di sini azannya 2 kali, itu adalah masanya Utsman bin Affan. Zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Rasulullah cukup hanya 1 kali saja. Nah, karena zaman Rasulullah kan belum begitu banyak, belum begitu menyebar luas umat Islam di kota Madinah. Tetapi di zaman Utsman bin Affan sudah semakin meluas. Utsman bin Affan itu kan khalifah yang ke berapa? Ketiga. Satu, Abu Bakar menyebar luaskan ajaran Islam sampai luas. Umar bin Khattab sama. Sampai di khalifah yang ketiga Utsman bin Affan itu umat Islam semakin luas, semakin menyebar wilayahnya di kota Madinah, sehingga tidak cukup dengan melakukan azan 1 kali, mereka akan terburu-buru, tergesa-gesa untuk melaksanakan sholat Jumat. Bahkan ada yang sering ketinggalan. Padahal Jumat itu adalah sholat Jumat itu sangat penting dimanapun dan kapanpun itu
kita berada. Mau kita sedang jalan atau sedang di mana Pak Guru kampungnya? Di Ciawi, Pak Guru sedang di Ciawi. Ketika azan Jumat itu datang, maka pas yaumil Jumat, ketika azan sholat Jumat, ketika pemberitahuan adanya pelaksanaan sholat Jumat, pas bersegeralah. Jadi bersegera itu bukan berarti memaknainya terburu-buru, Pak. Jadi ketika azan Jumat buru-buru lari, bukan. Tetapi pas perhatikan waktu Jumat itu. Perhatikan waktu Jumat dan perhatikan pelaksanaan Jumatnya. Jadi kalau khotib sedang khutbah, maka perhatikan khutbah itu. Jadi bukan berarti harus lari cepat ketika azan, bukan. Tapi dari awal kita itu sudah tahu bahwa ini hari Jumat. Ketika azan Jumat itu nanti berkumandangnya jam 12.00, maka dari jam 11 itu sudah siap-siap pas perhatikan waktunya dan perhatikan isi sholatnya, isi pelaksanaan Jumatnya. Gitu ya. Bukan berarti harus padahal kan innal ajalata minash syaiton, terburu-buru itu adalah pekerjaan. Enggak usah terburu-buru. Bukan terburu-buru itu, tapi perhatikan waktu itu sehingga ketika ada pelaksanaan sholat Jumat, azan berkumandang kita sudah siap. Gitu. Nah, perhatikan itu mulai dari jam 11 itu mulai mandi, kemudian selesaikan pekerjaan, kalau yang bekerja di kantor selesaikan pekerjaan kantor itu sampai jam 11, baru siap-siap dari jam 11 untuk pelaksanaan sholat Jumat. Pas bersegeralah, perhatikan waktu Jumat itu dan ketika proses terjadinya sholat Jumat termasuk juga khutbahnya, ila zikrillah, menuju kepada zikrullah, menuju untuk mengingat Allah. Makanya sholat itu adalah salah satu zikrullah. Makanya aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Makanya pelaksanaan sholat Jumat itu merupakan zikir kepada Allah. Dan perintah zikir itu sudah jelas, aqimis sholata li dzikri. Nanti di ayat selanjutnya ada wabtaghu fadla wadhkurullah kasur, nanti lusa. Bukan lusa. Kalau saya kesini lagi. Wadharul bai', dan tinggalkan jual beli. Jadi turunnya ayat ini surah Al-Jum'ah dari ayat yang 9 sampai yang ayat 11 itu. Ketika pelaksanaan sholat Jumat pada masa Rasulullah SAW, ada kafilah datang dari Syam, berdagang, jualan, dan jualannya persis di dekat masjid ketika pelaksanaan sholat Jumat itu. Jamaah sholat Jumat itu ketika kafilah datang dari Syam itu berhamburan itu, Pak. Padahal sedang mendengarkan khutbah Jumat, berhamburan semua. Yang tersisa hanya 12 orang waktu sholat Jumat itu. Yang tersisa 12 orang. Makanya turun ayat ini, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Jadi tinggalkan jual beli itu bukan hanya kita membeli, tetapi aktivitas jual beli. Mau kita menjual, mau kita membeli, tinggalkan. Jadi bukan berarti jualan bukan orang penjual saja, bukan. Aktivitas jual beli, mau orang yang jual, mau orang yang beli. Ketika ada sholat Jumat, maka semua harus berhenti. Pas'au ila dzikrillah. Wadharul bai', tinggalkan jual beli. Ulah lagi khotib lagi khutbah, ada pedagang datang ke situ lalu berhamburan mau beli barang gitu, karena barangnya antik. Wadul baik, dzalikum, bagi kalian itu yang seperti itu, khairun, itu lebih baik lakum, bagi kalian, in kuntum, ya kalian ta'lamun, tahu. Jika kalian tahu bahwa hal yang seperti itu lebih baik, hentikan aktivitas yang bersifat
duniawi ketika menghadapi panggilan untuk sholat Jumat. Hal itu ini kan dzarul bai itu aktivitas, bukan hanya aktivitas jual beli tapi aktivitas yang lain juga sama. Jual beli memang menguntungkan, lebih baik karena untuk kepentingan duniawi. Tetapi khair kalau pas'au ila dzikrillah itu khair, lebih baik daripada jual beli. Lebih baik daripada jual beli jika kalian itu tahu. Nanti keuntungannya ada di keutamaannya ada di surat di ayat yang ke-10 dan 11. Disampaikan oleh Allah di ayat yang karena berapa ini? Jam 5. Saya harus segera bersiap-siap. Oh iya. Jadi kalau bisa ini kenceleng ini supaya tidak mengganggu aktivitas sholat ketika khotib itu, ketika tidak terjadi mobilitas pergerakan itu ya, ketika khotib sedang khutbah, lebih baik buatkan kenceleng yang dari itu Pak Guru, dari kaca ya, yang bisa diberdirikan di depan pintu itu, mending buatkan di situ saja supaya tidak nanti kalau selesai sholat Jumat simpan, masukkan ke dalam, atau kalau aman ya nggak apa-apa di situ. Tapi kalau tidak aman lebih baik ya masukin sajalah. Ketika ada aktivitas baru keluarin lagi. Ketika selesai aktivitas masukin lagi, gitu aja lah. Daripada ini bergerak ketika khotib sedang khutbah itu kan gandeng, gandeng kucrak itu kan mengganggu. Pergerakan jari saja itu ketika khutbah sedang berkhutbah itu mengganggu. Ya. Ini mengenai azan kan? Ya. Itu saya lihat memang sesuai dengan dalil yang ada. Azan pertama biasanya dilakukan jam 11. Tapi prakteknya sekarang di Saudi Ya. jam 11. Jadi kenapa sekarang di kita ini azan pertama itu sudah masuk waktu? Ya. Itu jadi perhatian saya karena waktu saya masih remaja itu seperti itu, jam 11 azan pertama, kemudian nanti masuk waktu baru azan kedua. Maka itu tadi pas itu. Ya. Jadi azannya itu 1 jam sebelum masuk waktu. Kemudian itu yang Ustaz katakan tadi, ada satu ayat di surat Taha ayat 15 yang bunyinya imani Allah la ilaha illallah fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Itu yang menjelaskan tentang salat itu adalah zikir. Ya. Ya, terima kasih untuk tambahan penjelasan dari Aqimis Sholat li Dzikri. Kemudian itu versi Indonesia Pak ya. Azan, jadi azan pertama di datang waktu sholat Jumat. Ya idealnya seperti itu, karena azan pertama itu sebetulnya hanya pemberitahuan panggilan saja. Panggilan supaya siap-siap bahwa akan datang waktu sholat Jumat, supaya orang tidak lupa, karena manusia itu kan suka lupa juga ya. Manusia itu kan suka pelupa, makanya diingatkan di awal waktu, sama seperti azan jam 3 itu azan awal. Nah, itulah versi Indonesia seperti itu Pak ya. Makanya kalau saya nyatakan ya Pak Guru kalau teriak-teriak jam 11 mau teriak assalamualaikum, sampaikan kepada warga bahwa hari ini adalah sholat Jumat, silakan bersiap-siap, itu enggak masalah. Nanti begitu datang waktu sholat Jumatnya ya langsung saja azan Jumatnya gitu. Ya itu Pak ya. Karena kita tidak bisa membantah karena para ulama di lain tempat juga masih menggunakan hal yang seperti itu.
dan tidak bisa mengedukasi untuk merubah itu karena memang sudah mengakar sehingga sudah menjadi sebuah ketetapan, padahal jangan dijadikan sebuah hukum gitu ya. Yang penting jangan dijadikan sebuah hukum bahwa azan itu harus 2 kali gitu. Itulah yang penting, jangan dijadikan sebuah hukum. Hanya itu kan namanya juga ikhtilaf, silakan saja persepsinya masing-masing. Kalau mau konsekuen dengan ajaran Rasulullah ya sampaikanlah seperti itu. Sebab di zaman Rasulullah tidak ada hal yang seperti itu, adanya panggilannya hanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah, hanya itu saja. Nah, ketika Islam sudah menyebar di zaman Utsman bin Affan, lalu lahirlah azan 2 kali. Itu ya. Itu saja yang sampaikan pagi ini. Nanti insyaallah kalau saya mulai ke sini baru ya. Lanjut lagi ke ayat yang ke-10 dan 11-nya. Demikian, mohon maaf atas segala khilafnya. Subhanallah ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.